Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kasih sayangnya, dilindungi dan diridhoinya. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah wa bi jahi Mbah Yasim Asy'ari Mbah Abdullah Ali Mbah Yasim Asy'ar wa walidina wa walidikum jami'a hajatina wa hajatikum wa ila majlisina hadza khassa wa man ahsana ilayya sa'ilillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup ora iki? Cekap ya siji loro ya. Siji wong loro sak ogel-ogel ding. Gue sing isi tak kau ngidul. Lama ngono sih. Lho soleh ngono. Aku turun temek. Tak temek sih. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Shahifah 32. 32 itu paling kecil, 34 agak besar, 36 gede, 30 gede banget. Loh, Mas Gatot datang. Nek katanya sepir-sepiran. Bismillahirrahmanirrahim. Nek petang puluh arba'ina. Faslun wa kullu ma jaza. Apa ya tak kira? Beneran beripate. Wa kullu ma utawi saben-saben barang jaza oleh apa bae uru ngedul mah jaza mongko oleh apa rohnu menggadaikan. Lagi ngetren ini gadai, menggadaikan cintaku. Iku lak tromol angel wis statusnya mancal-mancal bolak-balik. Mari makom keras mancal-mancal ya keliru ya. Mosok Mbak Asari diajak mancal-mancal. Segala sesuatu yang boleh dijual itu maka juga boleh digadaikan. Sehingga oleh tadi menggadaikan cintanya. Fituyuni ing dalam menghadapi piro-piro utang. Ini ngomong utang piutang wis pokoknya tidak akan selesai hidup kita ini karena juga utang. Awalnya diutang nang Gusti Allah ya, kurang kontan. Karena banyak PR, banyak kewajiban yang tidak kita penuhi. Betapa banyak utang kita nang Gusti Allah. Ya Allah. Muhammad Lutfi subhanallah. Idza staqarra nalikane tetep apa subutuha netepi utang mati ing dalam tanggungan. Boleh kalau kepingin duit terus menggadaikan barang. Sampean duwe sepeda motor digadekno, pengen duit berapa kesepakatan dengan tukang gadainya. Aku gak tahu gadekno. Nah, hubungan dengan bank banyak. Tapi memang seperti itu hidup. Ya pokoknya itu sing iso dilakoni. Kalau gadai ini dengan batas tertentu tidak bisa mengambil, maka akan ditarik, bukan dilelang. Ya dilelang. Karena kopi itu kok harganya 3M, terus digadekno, dijoli tumo, digadaikan dengan tempo waktu 3 tahun. Terus gak iso nebus, maka pihak pegadaian boleh untuk melelang. Sapa sing gelem tuku, sing penting modalnya pegadaian balik, maka sah untuk dimiliki orang lain. Walir rohini
Lang kedua wong kang menggadaikan. Bagaimana posisinya orang yang menggadaikan? Apa arruju'u membatalkan. Fihi dalam malam yaqbidhu selagi belum menyerahkan, wala yadmanuhu lan durung memenuhi sapa al murtahinu wong kang memberikan pegadaian. Sapa al murtahinu wong kang trimo gadai. Rohin, rohnun, murtahin. Illa bitaati kecuali yang to mengandung nilai cacat atau kerusakan. Barang itu boleh dibatalkan. Ternyata mari digadekno sebelum diserahkan ada barang yang cacat atau rusak. Itu bukan tanggung jawabnya pegadaian. Wis apa noe wong nok pegadaian iku orane sing rambut. Toko ditumpukno gudang, dimasukkan, ada registrasinya, kemudian dilebokno gudang ya kalau diserbeti ya kalau dipanasi, nek nggedekno sepeda atau pokoknya berhubungan dengan mesin itu ya rusak. Nek nggedekno emas untuk aman. Sekarang pegadaian bukan hanya di kantor pegadaian, bank pun sekarang menerima jasa penerimaan. Jadi semakin kesini orang dalam pelaku ekonomi itu bagaimana mengotak-atik supaya rakyat ini, konsumen ini, nasabah ini tidak bingung mencari uang. Kok duwe emas nggak usah nang pegadaian, bisa dititipkan di bank, terus nyilih duit. Nanti bisa jadi ijazah pun bisa digawe jaminan. Lulus SMA, S3, SD, SMP, SMA, terus di sekolah ijazah. Khawatir Bunda Rita, Doktor Bunda Rita, ijazah digadekno. Boleh digawe utang piutang. Wa idza qabadha lan nalikane nrimo sapa ba'dzul haqqi ing sebagian haknya, lam yakhruj mongko ora iso dikembalikan apa syai'un sesuatu. Kalau nebusnya belum, ini sudah wajar. Umpamane barang itu digadaikan 10 juta, terus gurung iso duit 10 juta secara kontan, maka pihak pegadaian tidak akan melepaskan barang itu karena durung lunas. Ngono. Nah, wis lunas, monggo. Kerusakan yang ada dalam kantor pegadaian barang tadi itu bukan tanggung jawabnya pihak pegadaian. Ya wis, wae dititipin oleh duit mari, ke anak perawatan. Apa syai'un sesuatu minar rohni saking gadai kata yuqadha sehingga den penuhi apa jami'uhu, apa iki jenenge, apa jami'uhu sekabehane pembayarane barang gadai. Nek dibayar kuwabeh diweno. Tapi barang yang kita cintai itu masih ada. Nah itu sama punya emas 1 kilo, apik didesain gambarnya lope-lope. Ini 1/2 kilo, terus gambarnya lope-lopenya 2, itu 1/2 kiloan, seperapatan dari 1 kilo, gelang 1 kilo. Didol bayar. Tapi kalau digadaikan barangmu masih ada, masih utuh, nanti bisa kalau udah punya sesuai dengan uang pegadaian tadi bisa ditebus. Iku nek duwe emas terus digadaikan. Sing jelas gak oleh tadi apa menggadai cinta, gak oleh. Faslun wal hijru, larangan membelanjakan harta. Ada sebuah larangan ala sitatin, berlaku bagi 6 golongan, 6 orang. Gak oleh arek itu digawani duit utawa dikongkon transaksi. Contohnya kayak rojaki asobiyu bayi, rojaki bayi dah.
Oh iya, bayi. Iya. Gak ngerti itu. Betul apa? Itu maksudnya orang. Ya salam. Asobi siji arek bayi. Bayi itu terhitung ada beberapa tingkatan. Lali aku rek. Wis gak tak pikir ngantuk. Wal majnuni lan kaya ojak. Wong gendeng jak. Dudu jak kamu gandeng gak jak. Wasafihi lan kaya dawa. Lola. Safihun niku saya kulu sufaha minan nasi. Safihun niku duwe jalun. Jalun niku goblok. Nilainya paling 6,5. Ini Safihun mendu bahasa Jawa. Ini Safihun mendu. Tawa tewe, lolo. Iku ndukure tak ngisore Majnun ya. Ngisore Majnun dia. Nek Majnun iki rada dhukur iki. Safihun iku adike Majnun ya. Lolo. Nek Majnun kayak nggarap sak piro ae gurune masih gak dikai nilai gak apa-apa. Kok ana arek Majnun gurune kayak nilai berarti gurune wae Majnun. Safihun ini adike Majnun ngisore. Lolo. Disuruh ngisi soal, siapakah Presiden Republik Indonesia? Ditulis mana? Siapakah Presiden Republik Indonesia? Ngono iku jenenge berarti mendu Safi. Lolo. Presiden Indonesia adalah titik-titik. Padha maneh karo soale. Al-mubadziri wasafi wal al-mubadziri limalihi kang ora iso ngatur duit wal muflisi lan wong kang akeh utange. Wah akeh iki. Utangku lho akeh, aku termasuk gak oleh aku apa jenenge membelanjakan harta, akeh utange. Alladzi kang irtakabat Alladzi kang irtakabat tidak terbayar apa aduyunu utangi. Utang tidak punya sebuah perhitungan. Kira-kira aku sedina iki penghasilannya piro, utangnya akeh, tidak sesuai dengan input dan outputnya tidak sama. Sehingga kata Mas Upi besar pasak daripada tidak masak. Angel wis. Bayarane kira-kira sak ulan niku 2 juta. Utangi 10 juta. Kira-kira 2 juta gambar 10 juta ini gak mampu. Iku namanya irtakabat gak kuat. Wal maridi loro sing piye iki? Fima ing dalam barang zada kang tambahi ala surusi ing atase sepertiga. Loro wis kira-kira mampu lemah. Nah ini terus disuruh transaksi tidak boleh, apalagi melebihi daripada sepertiga barang yang dimiliki. Karena apa? Sudah diprediksi akan mati. Wal abdi perbudakan alladzi lam yu'dzan kang ora oleh izin lahu kedua abad fit tijarati untuk membelanjakan. Wis gak ono tapi ono pembantu atau budak, dia belum mendapatkan kepercayaan untuk berbelanja, itu ya gak oleh. Wa tasarruful abdi utawi belanjae abet wal majnuni lan dawa wasafihi lan rojak mang iku wairu sahihin tidak sah. Belanjae wong sing gendeng, sing double L, kemudian dia dalam tanggungan orang lain, itu tidak sah. Wa tasarruful muflisi lan utawi blonjo wong kang akeh utange iku yasihu sah fi dhimmatihi di dalam jaminannya duna ayani malihi selain tanggungane hartane muflis. Dia boleh membelanjakan tapi bukan hak dia, bukan dia yang untuk kebutuhannya, tetapi untuk orang
lain kongkon. Wa tasarruful maridi lan blonjowe wong kang lara nemen fima ing dalem barang zada kang tambah ala sulusi di atas sepertiga iku mauqufun ditangguhkan ala ijazatil warasati ing atasi persetujuan ahli waris mimba'di sa'wuse mati. Jadi kalau ada orang lain, orang sakit sudah parah, dia transaksi, mungkin transaksinya sudah modern, tinggal klik atau dia disuruh tanda tangan wis digawekno sebuah perjanjian utang piutang atau apa atau waris atau yang lainnya, kemudian si man tadi itu si manusia ini disuruh tapa asto kesepakatan, maka kalau melebihi dari sepertiga itu nanti ditinjau ulang setelah orang ini mati dan disetujui oleh ahli warisnya. Wis nek loro wis gak usah mikir bondo, mikir waras. Nek mikir bondo wis apa wae kok mati bondone. Maka orang meninggal itu tidak ada yang dibawa kecuali amal ibadahnya, amal solihnya itu aja. Wis mati ya berangkat diterno, ditinggal mulai didusi atau juga iso sembayang ya disembayangi, gak mungkin didulang kok gak ono ya, didulang mangan sih gak ono ya, sembayang disembayangi, mandi dimandi, sholat disolati, kok mendem dulu gak iso, terus ngerong dulu ngono ya. Wa tasarruful abdi utawi belanja noe hamba atau budak yakunu ono fi zimmati ing dalam tanggung jawabe abd yudba'u mangka ngikut bi kelawan ma ba'da itkihi setelah merdeka, maka transaksinya tidak diakui sebelum dia mempunyai nilai merdeka atau bebas wis gak dadi buruh gak dadi budak. Tapi perbudakan dulu dengan sekarang berbeda. Nek saiki kan budak dibayar, nek biyen gak, karena itu sebagai jaminan daripada harta perang. Faslun wa yasihu asulhu wa yasihu lansah apa asulhu damai, perdamaian asulhu wasulhu khair wa uhdiratil anfususyuh. Perdamaian banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung ku memikirnya ma'al ikrari sertane pengakuan fil amwali ing dalam hubungane bondo wa malan barang akadho kang mendatangkan ilaiha maring suluh. Wa utawi suluh iku nau'ani ada dua macam. Pertama ibra'un bara'atun merdeka pembebasan, wa mu'awadhatun lan penggantian supaya tidak terjadi apa jenenge hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan, maka perlu adanya namanya suluh. Di dalam pernikahan juga ada, berkeluarga itu ada namanya suluh. Ada sebuah penengah untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada yang dikatakan suluh dalam hal pengakuan harta benda. Yang pertama dibagi yang namanya pembebasan, yang kedua menggantikan. Fal ibra'u mongko utawi pembebasan iku iktisaruhu mengurangi min haqqihi saking haknya man ala ba'dihi ing atase sebagian yang lain. Umpamanya contohnya
si dawa ini duwe tanggungan kepada pihak perusahaan. Nah, perusahaan ini memberikan pinjaman. Pinjaman ini nanti dipotong bayarannya. Itu namanya pembebasan dengan pengurangan bayaran. Jadi ada aturan di dalam perusahaan atau lembaga itu boleh memakai pinjaman kepada lembaga keuangan yang ditunjuk, tapi dengan persyaratan berapa persen dari gaji aslinya. Kocok ke sana. Jadi mengurangi bayarane kanggo memenuhi tunggakan atau beban yang telah dilaksanakan. Nilai nangone lembaga tadi umpamanya 10 juta, terus akan dipotong selama 10 bulan. Berarti per bulan piro? Loh, gak iso. Duwe utang 10 juta dipotong per bulan 1 juta, berarti berapa bulan? 10 ngono lho. Nah, ini namanya pembebasan setengah. Jadi haknya bayarannya mesin dia itu 2 juta dipotong 1 juta kanggo bayari utangnya yang dilaksanakan. Kalau langsung suruh bayar 10 juta ya bayarannya gak cukup, sehingga ada kesepakatan mau dibayar berapa kali. Mau dibayar 10 kali berarti tiap bulan dipotong 1 juta. Kalau mau dibayar 5 kali berarti berapa? 2 juta. Bayaran 2 juta dipotong 2 juta, entek gak bayaran. Mulu lola. Iya, koma bisa biar bojone. Nanti bayarannya Mas, entek gawe nyicil. Tidak boleh. Di negara sebelah itu tidak diperbolehkan. Saya tapi pernah boleh. Saya pinjam 5 juta, saya bayar 5 kali. Iya, 5 kali. Saya bayar ya 5 kali. Bayaranku mau 200, nambahin 200. Iki bayaran minus. Nek sudah minus biasanya kerjane apa? Lah wis kerja wis gak bayarannya ditangno pikir kerjane piye? Rasa-rasan itu malas rasa-rasan itu. Iya. Wala ya juzu itu tadi caranya memotong ini biar ada sebuah ikatan tetap bagus antara pihak perusahaan atau yayasan atau lembaga sing di sini duwe ini koperasi nanti dipotong oleh koperasi. Wala dipotong bayarannya. Wala ya juzu lan ora oleh apa taklikuhu menangguhkan ala syartin tapi dengan memakai beberapa syarat. Wal muawadatu lan memindahkan atau mengganti. Uduluhu tanggung jawab man ala an hakihi saking haknya man tadi. Ila ghairihi maring wong liya. Jadi mindahno. Contohnya dawa duwe tanggungan nanggone FIF pinjam apa namanya itu kredit sepeda motor. Mari ini dawa gak bisa melanjutkan pembayarannya pada bulan ketiga dilimpahkan pada orang lain sul tanggunganku iya aku gak bisa melanjutkan, kamu yang melanjutkan. Itu boleh. Ini tanya. Contohnya siapa ngambil sepeda di Pak Gampang, Pak Kaji Gampang di sepeda. Lalu gak bisa bayar kan terus utanganku kreditanku gitu terus menggantikan posisi itu boleh biar nggak terjadi hal-hal yang tidak baik dengan orang yang meminjami tadi. Pernah nggak ngono? Nggak tahu ya, ini nggak tahu utang. Tak enak tidak bojo gak oleh nih, bojomu tak terus nih ya gak oleh, angel iki wis, kisru iki, gak oleh ya. Nek utang piutang atau pinjaman tadi atau hubungan dengan transaksi terus
kita ndak mampu terus nih yo. Terus aku jalur apa namanya uang pokoknya aja. Biar aku tunggu 1 juta kayak gitu terus wis aku gak terus wis sakar aku nggak sepeda motornya gawean. Iki boleh. Waya jari lan berlaku alahi ing atase suluh. Apa hukmul bai'i, hukumnya jual beli. Ya berdoa iki terusno. Aku nyicil ping 10 sakjane tapi jualnya 3 wis gak kuat. Wis angkat tangan asang bendera putih ini terusno ya. Lah terus iki piye? Ya wis aku pokoke njaluk uang mukae aja lah. Iki ben aku tuku uang mukae 10 juta. Lah cicilanku sing 1 bulan 2 juta ini kamu lanjutkan. Lah wis ana 3 piye wis gak apa-apa wis terusno. Tinggal 7 cicilan lagi kamu lanjutkan. Lah enak kan? Iki boleh. Waya juzuran oleh insani ketemu manungsa ayu syara'a yang to melebarkan. Saya tadi bingung ngerteni iki piye iki. Rausana ing rumah kita fitorikin ing dalam embong makidin umum oleh ngambakno omah. Maksudnya tadi ini kalau saya pahami adalah gawe payon. Wah kaya iki dalan iki terus kita kasih apa iku jenenge ngene iki kat valum kau apa saketan ngulon. Ya sing tower trek lewat apa lewat pesawat terbang lewat itu iso kat valum ngono ya. Manuk-manuk iso mencol ngono. Ha ini bihaitsu la yatadarraru sekirane tidak menyusahkan sapa almaru kang lewat aman pokoknya. Ini terjadi di masjid dekatnya Pak Yai Musta'in. Jadi antara dalamnya itu musola kamu masjid itu dengar apa itu? Masjid ya? Masjid itu disambung dengan di terapi apa ini jenenge di payoni. Ya aku nak rumah sakit ini loh, antar pavilion dalan ini kok terus kayak payon. Ya apa kene Gang Jayabaya kayak payon sangetan ngulon. Jadi nek udan panas aman. Jaya ini. Boyone Bihi kelawan mah walaya juzulan ora oleh fidarbi ing dalam lorong-lorong. Apa fidarbi ing dalam lorong al mustariki milik bersama. Aku kalau lorong kita nanti kalau sudah jadi itu lorong-lorong. Illa biidni syurakai kecuali atas izin bersama. Saya sudah bayangkan kemarin, iki tembok kiri tembok, ya apa dikai payonan, indah kan? Terus dikai kursi-kursi nunggu-nunggu, kan bareng wis pindah bang itu, gak apa-apa ya. Apa mana nih ikut tuh awake dhewe sing loro itu mbak apa enak ditutup kayak portal lewat 1000 ngono. Nek kayak gerbang sekarang ngono. Ya iki ana iki. Ben aku dolang ya ora ngerti ya iki. Sing ngono wis mau waca kata rungokno ngono tok. Bareng tak pikir-pikir, iya ya. Iki dalan kena di kayak payon. Oleh gak apa-apa. Terus cepitan ini kumang, aku gang tadi nanti kayak gerbang. Aman itu nanti, ya. Kalau Allah ditutup, ada iki dalan iki sapa? Wis gak usah gawe tembok mana wis tembok wis ono. Nah, itu yang penting orang yang ada di gang itu mengizini oleh. Nek kowe gang yang terlalu panjang mungkin ya angel ya. Penduduknya kayak itu ya memungkinkan nanti itu. Gue kalau payo tinggal buang airnya kemana itu aja. Waya juzulan oleh apa takdimul babi gawe pintu digawe pintu gerbang kaya nangone perumahan. Ke perumahan dulu indah ini ono portale sebelah timur. Gak apa-apa itu hanya perumahan dijogo karo satpam. Kemarin satpamnya disuap disogok kayak rokok tak cepet. Aku tak lewat tak, oh iya lewat lah iki sing angel. Oleh gawe pintu sing kurang ajar kita godong. Itu jalan umum pengantar antar desa, penyambung antar desa.
datang dalane di gerbang. Saya pernah di atas jam 9 malam dari rumah lewat situ. Dadakno dalane gerbangnya sudah ada gerbangnya memang dari yang barat sampai yang timur. Covid kemarin itu gerbangnya ditutup jam 8. Padahal itu jalan raya umum penghubung satu desa ke desa yang lain. Itu nggak tahu belajar fikih mungkin raya atau masyarakatnya. Di gerbang ya gerbang ini jalan raya DKI geredekan lawang itu. Terus kalau orang jago, sehingga malam-malam itu saya harus lewat barongan-barongan. Lewat barongan peteng-peteng, barongan akeh sing rubuh. Wah iki ya apa, akhirnya saya mudun. Saya sama ibu sama mbak saya malam-malam. Mobil saya turun minggirnya carang-carang, peteng kok barongan ya. Dilala mobilnya melaku dhewe, kau kaget aku. Melaku. Ini gendruwo sing nglakokno iku. Di belakang sudah ada mobil yang juga mau lewat karena tertutup tadi portal. Aku kaget itu setengah mati setengah. Loh, melaku. Karena saya ingat kalau ibunya pernah bisa nyetir itu ya. Lu kepada bojoku tiba ibu boleh. Aku kaget. Akhirnya gendruwo sing mancau. Itu habis saya kemarin. Aku ya kaget lah. Aku lah minggir carang-carang itu nanti kalau lewatnya biar gampang. Lah kata mbak saya, lah itu dengan disetir ngono. Akhirnya jalan dengan pelan-pelan mobil. Lah aku lah bingung sih. Emang tak handrem kok ngelontar dulu kok iso mlaku. Ngono ya. Karena aku buka lawang betunduk, lu alah di sini berkailing aku. Itu terjadi saudara-saudara. Halusinasinya terlalu tinggi. Masalahnya mau isyarat barongan. Poweteng karena dialihkan tadi desa ini disengerun, ditutup karo gerbang kemerdekaan gerbang penyiksaan. Walaya juzulan ora oleh apa taksiruhu nutup illa biidni syurakai kecuali mendapatkan izin bersama. Ora oleh, kayak ini gak oleh. Nanti saya terus ini pulang jemput mbak. Tapi nanti saya nggak lewat situ, tak eling-eling. Pokoknya jam 8 jalan itu mesti ditutup. Kalau ini ditutup masuk akal karena ini jalan gang, tidak menghubung desa. Kalau gang yang sana, masjid Ngewetan itu apa menghubung dengan Mambang itu gak oleh ditutup. Ditutup serakina digembok. Lah katakan lewat ini tapi gak oleh. Nah ini oleh karena ini gang, tidak masuk ke desa lain. Lah yang tadi digodong itu menghubung desa satu dengan desa yang lain. Dadakno di gerbang. Gerbangnya ya yang timur juga yang barat. Wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda hari Kamis tadi sudah saya sampaikan ke Mas Bobi, kebetulan tadi pagi ngobrol. Saya tanya ke ibunya siapa? Ibunya Farid tentang rekom untuk buron tadi itu. Saya menyampaikan karena si Bobi tidur, jenenge aku lali, wong aku emang posisinya tidak tidak lagi di rumah, saya lagi di MG tadi.
Abu Biduru. Terus setelah tahu nama apa tadi, nama tempat renangnya, tidak direkom sama ibunya Farid. Anu aja ke Kansa aja. Saya Kansa tahu mahal, masuk aja 25.000. Ada yang pernah ke sana kan? Ada. Mengusung ngomong kok ono. Mas Fajrul pernah sama Mas Fajrul? Saya dulu pernah juga. Waktu itu masih promo, belum dibuka 10.000. Memang ya apik rek. Mari ngono terus mangane piye? Terus diarahkan ke Brek Laila. Itu pun didiskon nanti. Tak hitung-hitung nanti juga ada selamatannya mamanya Mas Bobi. Jadi ini selawe mangan pimpidum belum wete. Terus pokoknya ngono tadi tak desain lagi di grup. Segera divikan, nanti saya kirim uangnya untuk keuangan Kansa. Kansa itu kandang sapi. Nono sapi ini jadi ganteng itu. Terus iya wisatanya itu, kemudian nanti kita ramah-tamah di lapangan itu, terus mampir ke Mbak Silvi. Ya Mbak Silvi tadi dana dari Mas Robi, mamanya ulang tahun. Segera dilaksanakan. Bob, mari tak repot. Udah semua. Sudah repot sowan. Ya. Segera dilaksanakan biar nanti segera saya kirim keuangannya ke toko tiket dan pesan untuk konsumsinya. Ya cukup ya. Ini dibagi, sehingga gelem gak usah dipaksa. Siji loro telu pas.